Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 5 Pulau Kalimantan? Semoga kabar teman-teman di rumah dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Dan juga semangat untuk belajar dari rumah. Alhamdulillah, hari ini Bu Rani masih bisa menyapa teman-teman semua di rumah. Hari ini kita akan belajar matematika asyik. Ada juga loh teman-teman kegiatan serunya. Bu Rani akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan secara virtual nih. Nah, mau tahu lanjutannya? Sebelumnya, Bu Rani akan mengecek semangat teman-teman dulu nih. Sudah lama ya kita tidak bersama-sama menyuarakan yel-yel Green Camp. Dalam hitungan ketiga, sama-sama ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Green Camp. Go Green Camp, go Green Camp, go. Fight Green Camp, fight Green Camp, fight. Win Green Camp, win Green Camp, win. Go fight, win Green Camp. Fastabikul khairat. Masya Allah, barakallah teman-teman. Bu Rani kalau gini sudah yakin berarti teman-teman sudah semangat dan siap untuk belajar. Oke, tetap simak penjelasan Bu Rani berikutnya teman-teman. Sekarang kita lanjut ya. Jadi di hari Kamis ini teman-teman akan belajar matematika bersama Bu Rani. Nah, untuk materinya kita akan belajar tentang denah dan skala. Apa itu denah dan apa itu skala? Simak terus ya penjelasan Bu Rani ya teman-teman. Nah, seperti biasanya, Bu Rani selalu mengingatkan kesepakatan belajar bersama teman-teman. Nah, hari ini kesepakatan belajar kita yang pertama, niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyiapkan alat tulis. Yang ketiga, fokus menyimak materi hingga selesai ya teman-teman. Meskipun kita belajar di rumah, teman-teman juga harus konsisten dengan kesepakatan belajar yang telah kita buat bersama ini. Kemudian kegiatan yang ditunggu-tunggu selanjutnya yaitu alfazon. Nah teman-teman, Bu Rani sudah sediakan gambar, teman-teman mencari perbedaan dari gambar tersebut ya. Nah setiap kesempatan untuk menjawab, Bu Rani akan berikan waktu 5 hitungan. Oke, sudah siap teman-teman? Oke ya, kita akan mulai yang pertama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya ini ya teman-teman, pada gambar yang pertama tidak ada gambarnya, yang gambar yang di atas. Barakallah. Untuk yang kedua dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, yang di bawah sekarang ada gambarnya ya, di samping bintang laut. Masih ada lagi loh teman-teman untuk kesempatan menjawabnya. Kita lihat ya, siap? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, barakallah teman-teman, kita akan lihat. Iya, itu adalah ubur-ubur berwarna ungu di gambar yang atas, sedangkan yang di bawah itu berwarna pink ya teman-teman. Oke. Nah, ini sudah ada gambar kereta api dan alat transportasi yang lainnya. Nah, kira-kira apa ya kegiatan kita ya? Oke, sesuai dengan yang Bu Rani bilang tadi, di awal kita akan jalan-jalan teman-teman ya. Bu Rani akan mengajak teman-teman jalan-jalan secara virtual. Jom yang mau ikut, simak terus ya penjelasan Bu Rani, kita akan jalan-jalan secara virtual. Oke teman-teman, seperti yang tadi Bu Rani sudah sampaikan, kalau Bu Rani hari ini akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan secara virtual. Yo, siapa yang mau ikut ya? Nah, jadi teman-teman, sesuai dengan kondisi seperti sekarang ini, tentunya teman-teman mengurangi aktivitas untuk berkegiatan di luar rumah. Ya, pasti teman-teman sudah jarang nih untuk berwisata ataupun mengunjungi daerah lain. Jadi Bu Rani hari ini akan mengajak teman-teman dengan Google Earth ya. Kita akan mengunjunginya dengan Google Earth. Nah, jadi dengan adanya Google Earth ini teman-teman, kita bisa melihat penampakan yang ada di
negara lain ataupun di tempat kita sendiri juga ada ya, seperti bangunannya, bagaimana sumber daya alam seperti lautnya, pohon-pohonnya. Nah, jadi hari ini Bu Rani akan mengajak teman-teman ke beberapa tempat. Nah, yang pertama, kita tebak-tebakan dulu ya. Bu Rani akan mengajak teman-teman ke suatu daerah. Nah, daerah tersebut merupakan ibu kota dari Indonesia. Dan di sana terdapat sebuah tugu, yaitu Monumen Nasional. Teman-teman tahu di mana itu? Iya, ya. Jadi Bu Rani akan mengajak teman-teman ke Tugu Monumen Nasional. Ya, jadi teman-teman boleh klik Tugu Monumen Nasional dan akan terlihat seperti ini teman-teman. Ya, jadi kita bisa melihat nih, ada jalannya, ada bangunan lain di sekitarnya, kemudian ada pepohonan, ada juga daerah perairannya ya, nanti kita lihat. Jadi kita bisa melihat secara dekat teman-teman dengan aplikasi Google Earth ini. Ya, Bu Rani akan mengajak teman-teman supaya bisa melihat lebih dekat lagi. Kita akan jalan-jalan secara virtual ya ke Jakarta. Nah, ini dia Tugu Monas ya. Nah, kita bisa lihat nih lebih dekat lagi. Ini juga ada arah mata anginnya. Nah, jadi kita bisa lihat juga ada jalanan, ada gedung-gedung yang lainnya. Ini kita bisa putar-putar. Nah, ini nih lebih dekatnya. Ya, Masya Allah ya teman-teman ya. Sungguh ciptaan Allah itu luar biasa, sangat luar biasa ya. Jadi kita bisa melihat juga nih di sekitarnya ada apa saja ya. Ini ada gedung-gedung yang lainnya, kemudian ada jalannya, ada taman-taman ya. Nah, jadi teman-teman, kita sudah ke Jakarta nih. Nah, selanjutnya Bu Rani akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal lagi provinsi kita nih, Provinsi Kepulauan Riau ya. Bu Rani akan mengajak teman-teman ke suatu daerah ya bernama Pulau Dompa. Nah, kalau di Pulau Dompa, di sana ada terdapat masjid teman-teman. Teman-teman tahu masjidnya apa? Ya, namanya Masjid Nur Ilahi. Kita akan mengunjungi Masjid Nur Ilahi Dompa secara virtual. Nah, Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau ini teman-teman terletak di Pulau Dompa. Nah, ini dia Pulau Dompa sudah terlihat ya, namun jaraknya masih jauh dari ketinggiannya. Jadi Bu Rani akan mengajak teman-teman melihatnya lebih dekat lagi. Nah, ini dia Masjid Nur Ilahi Dompa. Nah, terlihat ya teman-teman ya, ada jalanannya, tanahnya juga ada, terus ada pepohonannya. Nah, kita lihat lebih dekat lagi bagaimana Masjid Raya Dompa. Nah, kita juga bisa melihat gedung-gedung yang lainnya juga nih di Pulau Dompa. Ada jalanannya juga teman-teman ya. Nah. Oke, kita sudah melihat. Nih, kita bisa putar juga. Tuh, terlihat lautnya juga ya teman-teman ya. Oke, dia lagi berproses. Nah, seperti ini teman-teman. Masjid Raya Nur Ilahi, Provinsi Kepulauan Riau. Oke, ya, kita akan lihat kembali.
Nah, ini terlihat. Nah, ada jembatan domba juga ya teman-teman ya. Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Nah, teman-teman, masih ingat nggak teman-teman ayat Allah Maha Pencipta? Ya, jadi Masya Allah kalau kita lihat nih ya, ciptaan Allah luar biasa sekali. Nah, teman-teman berani ingatkan kembali ya, yuk kita bersama-sama kita mengingat ayat Allah Maha Pencipta. Surah Al-Hasyr ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, dan membentuk rupa. Allah memiliki nama-nama yang baik. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Masya Allah teman-teman, nih ciptaan Allah sangat luar biasa, sangat menakjubkan ya. Ini dia. Oke, Bu Rani akan satu lagi mengajak ke satu tempat, yaitu sekolah Islam The Green Camp. Kita akan lihat gimana sekolah kita. Nah, ini ya. Ini SMP Islam The Green Camp-nya, dan ini adalah SD The Green Camp-nya. Kita akan melihat lebih dekat lagi. Nah, ini teman-teman. Ya. Oke, ini area sekolah kita. Oke, kita lanjut lagi ke pelajaran. Teman-teman nanti boleh belajar sama ayah bunda, minta didampingi oleh ayah bunda teman-teman. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagaimana setelah kita jalan-jalan secara virtual? Alhamdulillah ya teman-teman ya, kita jadi tahu, kita bisa melihat Tugu Monas, kemudian Masjid Raya Nur Ilahi Dompa. Nah, apa ya kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini? Nah, jadi teman-teman, ketika tadi teman-teman sudah bisa melihat gedung, pepohonan, kemudian juga ada jalan raya. Nah, sekarang Bu Rani akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa itu denah. Ya, karena dengan teman-teman belajar denah, teman-teman bisa menyajikan suatu lokasi seperti yang teman-teman lihat pada Google Earth tadi. Nah, denah itu adalah merupakan gambar lokasi suatu tempat yang sempit tanpa melakukan pengukuran secara langsung. Nah, gambar denah biasanya tidak menggunakan skala ya teman-teman. Jadi ukurannya itu pada denah hanya menggunakan perkiraan. Jadi teman-teman bisa membuat secara mandiri. Nah, contoh untuk denah, karena denah bisa menunjukkan berbagai lokasi seperti rumah, ada perkotaan, kemudian ada juga sekolah. Nah, manfaatnya atau tujuannya Bu Rani akan sajikan dalam bentuk cerita ya teman-teman. Jadi misalnya nih ayah bunda ke sekolah ya, ke sekolah kita. Kemudian ayah bunda ingin mencari ruangan kelas teman-teman. Dengan bantuan denah yang ada di papan mading sekolah, ayah bunda bisa dengan cepat menemukan di mana ruangan kelas teman-teman. Gimana? Mudah ya? Nah, untuk membuat denah diperlukan titik acuan ya teman-teman. Titik acuan tersebut digunakan sebagai patokannya. Jadi teman-teman juga perlu mengetahui tentang arah mata angin. Coba ada yang masih ingat arah mata angin? Atau teman-teman sudah tahu sebelumnya? Oke, Bu Rani akan tampilkan ya. Di situ sudah terlihat ada huruf U, T, S, dan D. Apa ya arti simbolnya tersebut? Nah, untuk huruf U itu menyatakan utara. Untuk yang T menyatakan timur. Untuk yang B menyatakan barat. Dan yang S adalah selatan. Nah, Bu Rani punya satu contoh soal ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu sudah ada gambar gedung gonggong. Siapa yang pernah ke gedung gonggong? Ya, tentunya teman-teman pernah ya, karena gedung gonggong terletak di Tanjung Pinang di daerah kita.
Nah, jadi Bu Rani akan menampilkan denah lokasi Gedung Gonggong. Nah, ini dia lokasinya teman-teman. Dan teman-teman perlu ingat ketika teman-teman membaca atau menyajikan denah lokasi, teman-teman juga perlu menyertakan patokannya ya, seperti arah mata angin ini. Nah, apa saja sih Bu Rani informasi yang bisa didapatkan? Banyak sekali teman-teman. Jadi kalau sekarang ini kita bisa mengetahui di mana letak Gedung Gonggong, terus di sebelah kanannya terdapat taman, kemudian nama jalannya tertera di denah kita ya. Jadi Bu Rani akan jabarkan Gedung Gonggong terletak di selatan Jalan Hang Tuah dan juga di gedung daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ya, ini ya Gedung Gonggong. Kemudian di sebelah barat Gedung Gonggong terdapat Taman Laman Bunda. Ini Gedung Gonggong, di sebelah baratnya terdapat Taman Laman Bunda. Nih. Kemudian yang selanjutnya di sebelah barat Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdapat restoran sederhana masakan Padang. Ya, teman-teman juga bisa mengetahui nama jalannya adalah Jalan Hang Tuah. Gimana teman-teman? Oke, insya Allah bisa ya. Nah, Bu Rani juga sudah menyajikan secara Google Earth teman-teman. Ya, Bu Rani sudah foto tangkapan layar Bu Rani bahwa Gedung Gonggong ketika dalam Google Earth seperti ini tampilannya. Ya, jadi bisa jadi patokan teman-teman ketika ingin membuat denah juga. Siapa yang mau ikut jalan-jalan lagi? Oke, Bu Rani akan ajak teman-teman untuk melihat secara virtual. Tetap simak ya teman-teman penjelasan Bu Rani. Kita akan jalan-jalan ke Gedung Gonggong secara virtual. Nah, jadi Bu Rani masih menggunakan aplikasi Google Earth ya teman-teman. Nah, teman-teman boleh ketik di kolom pencarian. Nah, teman-teman boleh ketik di kolom pencarian yaitu Gedung Gonggong Tanjung Pinang. Nah, nanti Google Earth-nya akan mengarahkan kita kepada tempat tujuan. Nah, ini adalah menuju lokasinya teman-teman ya, Gedung Gonggong Tanjung Pinang. Kalau tadi teman-teman melihatnya dari denah, kalau sekarang teman-teman bisa melihatnya dari Google Earth. Nah, ini lokasinya. Bu Rani akan bantu teman-teman untuk melihat lebih dekat. Bu Rani akan zoom. Nah, ini dia. Ya teman-teman, Gedung Gonggong. Ini jalan rayanya. Teman-teman juga bisa memutarnya. Ini ada gedung daerah. Nah, teman-teman kalau teman-teman lihat ini ada kendaraan juga ya di jalan rayanya ya. Berarti teman-teman juga bisa melihat kendaraan yang ada di jalan raya. Ini secara dekat Gedung Gonggong. Nah, ini arah mata anginnya. Oke, nanti teman-teman bisa melanjutkan ya jalan-jalan virtualnya, tapi tetap didampingi oleh ayah bunda teman-teman. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah melihat secara virtual di mana letak posisi Gedung Gonggong melalui Google Earth. Nah, sekarang Bu Rani masih punya satu lagi contoh soal. Teman-teman masih ingat nggak? Ini adalah denah lokasi Supercamp Putri SD Islam The Green Camp pada tahun 2020. Oke, teman-teman Putri, masih ingat lokasinya? Nah, ini ya. Jadi, ada base camp-nya, kemudian ada Stadion Jakabaring, ada Masjid Agung Demak, bagian-bagiannya, dan ada juga angkringan nama lokasinya. Jadi, teman-teman bisa mengetahui info juga perlu memperhatikan ini arah mata angin yang sudah Bu Rani sediakan juga. Apa saja ya informasi yang bisa didapatkan dari denah ini?
Nah, teman-teman bisa cek. Yang pertama, lokasi Stadion Jakabaring terletak di selatan gazebo. Ya, ini gazebo, ini Stadion Jakabaring, ini letaknya di selatan gazebo. Nah, informasi yang lainnya juga bisa didapatkan teman-teman, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak, ini Masjid Agung Demak terletak di sebelah barat Stadion Jakabaring. Nah, itu dua informasinya. Teman-teman masih bisa dapatkan lagi, seperti informasi letak angkringan, kemudian ada Gunung Bromo. Ya, teman-teman boleh latihan di rumah untuk menentukan lokasi ketika super camp kemarin. Nah, peta. Di mana peta? Oke, peta ya. Sekarang kita akan membahas tentang peta. Kalau tadi denah dan sekarang adalah peta. Apa ya kaitannya? Nah, sebelumnya Rani akan menyampaikan apa itu peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ya, dengan skala tertentu. Kalau denah itu tidak menggunakan skala, kalau peta harus menggunakan skala, teman. Nah, untuk peta sendiri bisa disajikan dalam cara yang berbeda, ya, yang berbeda dari nasional dalam bentuk tercetak, peta digital yang tampil di layar komputer. Seperti tadi, ketika teman-teman melihat Tugu Monas, Pulau Dompa, itu adalah peta secara digital. Oke, selanjutnya, nah, punya contoh juga, ya. Jadi ini adalah peta Provinsi Kepulauan Riau. Nah, apa yang mau kita cari informasinya? Iya, Bu Rani akan ngajak teman-teman untuk mencari informasi tentang skala peta. Nah, jadi skala peta adalah informasi yang mutlak harus dicantumkan agar pemakai atau pengguna dapat mengukur jarak yang sebenarnya, jarak yang sesungguhnya pada peta tersebut. Ya, jadi contohnya teman-teman sudah lihat 1 berbanding 500.000. 1 berbanding 500.000. Apa ya kira-kira maksudnya? Nah, contohnya misalnya skala peta 1 berbanding 500.000. Artinya jarak 1 cm di peta sama dengan jarak 500 cm di lapangan atau jarak sebenarnya. Oke, Bu Rani ulangi sekali lagi. Misalnya skala peta 1 berbanding 500.000, artinya jarak 1 cm di peta sama dengan jarak 500 cm di lapangan atau jarak sebenarnya. Informasi peta, teman-teman cukup mengetahui sekarang ini adalah makna dari skala peta. Oke, gimana teman-teman? Oke, insya Allah. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu kegiatan jalan-jalan virtual kita, pembelajaran denah dan skala. Kalau teman, Bu Rani ingat kembali, teman-teman boleh mereview kembali video ini, mengetahui informasi denah dan skala, dan cara membaca denah. Ya, teman-teman juga Bu Rani harapkan bisa membuat denah secara mandiri ya, denah satu lokasi, misalnya rumah ataupun sekolah. Oke, teman-teman, barakallahu. Jumpa di video berikutnya lagi. Bu Rani dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.